Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan bahas 3 bank BUMN Indonesia yang kalau saya lihat di obrolan-obrolan investor adalah favorit banyak investor saham jangka panjang. Bank tersebut adalah 1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode saham BBRI. 2. PT Bank Negara Indonesia dengan kode saham BBNI. Dan terakhir, PT Bank Mandiri Tbk dengan kode saham BMRI. Dari sedikit penerawangan saya kali ini, sepertinya ketiga perusahaan ini cukup solid dengan dividen yang lumayan stabil. Tapi sayangnya, sepertinya ketiganya terdampak pandemi dan ketiganya, terutama BBRI ya, sekarang sudah kemahalan menurut standar saya. Bagaimana saya sampai kesimpulan tersebut? Kita ikuti terus video ini sampai terakhir. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya, like, boleh juga dislike, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita tinjau profil dari masing-masing perusahaan. Kita mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI dengan kode saham BBRI. Menurut laporan keuangan tahun 2020, sejarah BRI bermula pada tahun 1895 di Purwokerto sebagai kas masjid yang didistribusikan dan dikelola oleh Raden Arya Wiryatmaja. Kemudian pada tahun 1946, BRI disahkan sebagai bank pemerintah pertama Republik Indonesia. Kemudian setelah itu, merger dan perubahan menjadi perseroan terbatas, dan kemudian di tahun 2003, BRI akhirnya melantai di Bursa Saham Indonesia. Menurut laporan keuangan tahun 2020, 56,75% dari sahamnya dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan sisanya sekitar 40%-an dikuasai oleh publik. Sekarang kita lanjut ke PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Awalnya BNI didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia di tahun 1946. Setelah melalui perubahan nama dan bentuk hukum, kemudian BNI melantai di bursa saham pada tahun 1996. Pada waktu itu dia dicatatkan di Bursa Efek Surabaya. Kemudian menurut laporan keuangan tahun 2020, 60% dari sahamnya dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Sisanya dikuasai oleh publik. Sekarang kita lanjut ke Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank hasil merger setelah restrukturisasi perbankan setelah krisis tahun 98. 4 bank yang dimerger menjadi Bank Mandiri adalah 1. Bank Bumidaya, 2. Bank Dagang Negara, 3. Bank Ekspor Impor Indonesia, dan 4. Bank Pembangunan Indonesia. Pada tahun 2003, Bank Mandiri melantai di Bursa Saham Indonesia. Kemudian menurut laporan keuangan tahun 2020, sama dengan BNI, 60% dari saham Bank Mandiri dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dikuasai oleh publik. Oke, segitu sekilas profil dari masing-masing bank yang sudah tidak asing lagi sebenarnya ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja mereka. Oke, di sini saya punya 3 grafik di mana saya plot laba per saham atau EPS dari BBRI yang paling atas, Bank BRI, BBNI yang di tengah-tengah, Bank BRI, dan BMRI, Bank Mandiri yang paling bawah selama 10 tahun terakhir. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS atau laba per saham, bisa lihat video saya yang lain yang menjelaskan mengenai EPS. Oke, sekarang kita lihat grafiknya ya. Secara sekilas, ketiga perusahaan ini tidak pernah merugi selama 10 tahun terakhir. Setidaknya laba tahunannya ya.
Kita juga lihat ketiga bank besar ini sayangnya tidak lolos dari dampak pandemi tahun 2020. Untuk melihat lebih dekat, mari kita lihat satu-satu. Oke, pertama BBRI kita lihat 10 tahun terakhir labanya meningkat terus sampai dengan tahun 2019. Kinerja ini juga kemungkinan bikin BBRI sebagai salah satu holding favorit suami saya. Oke, laba BBRI turun tajam di tahun 2020. Sepertinya ini dampak pandemi. Kemudian ke grafik kedua yang di tengah-tengah ya, BBNI. Laba perusahaan juga sepertinya mengikuti tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Laba BBNI sempat drop di tahun 2015. Apakah penyebabnya? Kemungkinan perlu saya lihat lebih dekat lagi apa yang terjadi di tahun itu ya. Oke, seperti BBRI tadi, BBNI juga mengalami penurunan laba selama tahun 2020. Oke, selanjutnya yang paling bawah, BMRI atau Bank Mandiri. Seperti saudara-saudaranya di atas, BMRI juga cenderung berkembang atau labanya meningkat. Ini tercermin dari peningkatan labanya. Oke, seperti saya bilang ya, labanya sempat anjlok di tahun 2016. Penurunannya lumayan tajam ya. Kemungkinan juga ada hal yang spesial yang terjadi di sana. Oke, dan kemudian di tahun 2020 tampaknya BMRI juga tidak lolos dari dampak pandemi seperti dua saudara-saudaranya yang sudah saya bahas sebelumnya, BRI dan BNI. Oke, begitu tadi secara kasarnya kinerja ketiga bersaudara ini ya. Selanjutnya saya ingin lihat lebih detail lagi apa yang terjadi saat pandemi 2020. Oke, di sini saya plot lebih detail bagaimana kinerja dari ketiga bank ini per kuartal, dari kuartal pertama tahun 2019 sampai dengan kuartal keempat tahun 2020. Secara sekilas, BBRI dan BMRI masih mencatat laba di tahun 2020. BBNI sepertinya mengalami kerugian di 2 kuartal terakhir di tahun 2020. Walaupun demikian, BBNI masih mencatatkan net positif untuk kinerja setahun di 2020. Jadi, ketiga bank ini terdampak krisis dan kelihatannya lumayan keras ya. BBNI sepertinya yang terkena dampak paling keras. Oke, selanjutnya mari kita lihat seberapa banyak bagian dari laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Kita lanjut ke dividen mereka. Oke, di sini saya plot pembagian laba perusahaan sebagai dividen selama 6 tahun terakhir dari tahun 2014. Di sini saya plot dividen sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Di setiap nokta saya cantumkan 2 angka. Angka yang di atas adalah jumlah dividen yang dibayarkan dalam rupiah ya. Dan angka yang di bawah adalah persentase dividen dari laba per saham. Oke, sebagai perbandingan saya juga plot lagi laba perusahaannya sebagai garis tipis dengan warna yang sama. Oke, ayo kita lihat satu persatu ya. Untuk BBRI, selain perusahaannya yang masih terus berkembang, dia juga tetap konservatif untuk menyimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan kesehatan perusahaan. Persentase dividen yang dibagikan berkisar di sekitar 50% dari laba perusahaan, di mana saya cukup nyaman dengan ini. Karena saya pegang BBRI di portfolio saya ya. Jadi saya dapat kabar jumlah total dividen yang akan dibagikan untuk keuntungan 2020. Kalau saya nggak salah hitung, dividennya BBRI akan berada di sekitar Rp90 per saham. Ini masih kisaran prediksi saya. Oke, video prediksi saya tentang dividen BBRI, yaitu minimum Rp50 dan maksimum Rp170, saya taruh di bagian deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke BBNI yang warna biru tengah-tengah ya. BBNI juga sepertinya lumayan wajar dalam membagikan dividennya. Dari sejarah 5 tahun terakhir, persentase laba yang dibagikan sebagai dividen biasanya berkisar di antara 25 sampai dengan 35%. Dividen yang lumayan tinggi dibagikan di tahun 2016, di mana angkanya hampir mendekati 70%.
Saya sering agak prihatin kalau perusahaan membagikan dividen yang terlalu tinggi. Sekarang yang paling bawah, BMRI atau Bank Mandiri, di mana persentase di laba yang dibagikan menjadi dividen tidak terlalu teratur, beda dengan saudara-saudaranya yang tadi ya, BRI dan BNI. Tahun 2014 sampai dengan 2016, persentase laba yang dibagikan sebagai dividen lumayan kecil, yaitu 12 sampai dengan 22%. Tapi kemudian di tahun 2017, laba yang dibagikan sebagai dividen melonjak tinggi sekali. Hampir seluruh labanya dibagikan sebagai dividen. Ini bikin saya was-was sekali. Bagian yang terlalu tinggi bikin perusahaan kurang memiliki bantalan untuk saat-saat sulit. Tapi setelah itu persentase laba yang dibagikan menjadi dividen menurun lagi di tahun 2018 dan 2019. Secara sekilas untuk ketiga bank yang kita bahas kali ini, bagian laba yang dibagikan sebagai dividen lumayan wajar, kecuali BMRI. Oke, itu tadi kinerja dari ketiga bank dan keuntungan yang diterima pemegang saham. Sekarang mari kita lihat, apakah harga saham dari ketiga bank ini masih wajar? Oke, baiklah. Di sini saya plot beberapa lapis informasi untuk membantu saya menentukan harga wajar. Yang pertama adalah harga per lembar saham. Saya lacak dari tahun 2015. Oke, yang berikutnya adalah 3 lapis harga di PI 10, PI 15, dan PI 20. Hasilnya, grafik di sini jadinya ramai sekali ya. Oke, untuk menentukan harga wajar, saya tidak cuma dengan melihat harganya dan tren pergerakan harga. Di sini saya juga perhitungkan fundamental dari perusahaannya sendiri. Biar lebih jelas, mari kita lapisan-lapisan ini kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari harga. Oke, ini lapisan pertama dari informasi di plot tadi yang rame banget, yaitu harga per lembar saham selama 5 tahun terakhir. Plot ini sangat umum dan gampang sekali ditemukan, hampir ada di mana-mana. Kita lihat harga saham ketiga bank ini secara umum naik turun hampir berbarengan, walaupun besar naik turunnya tidaklah sama. Salah satunya ketiga bank ini secara umum naik antara 2015 sampai dengan 2017. Kemudian turun sampai pertengahan 2018, naik kembali sampai akhir 2019. Lalu ketiganya juga jeblok drastis di kuartal pertama 2020. Dari grafik harga saja, saya kurang bisa menentukan kapan harga ini masuk akal dan kapan dia kemahalan. Untuk membantu saya, mari kita masukkan lapis analisa fundamental pertama, yaitu harga di PI 10. Oke, di sini saya tambahkan indikator fundamental, yaitu PI 10 dan PI 15 selama 5 tahun terakhir. Indikatornya saya plot sebagai garis putus-putus hijau dan kuning. Yang hijau adalah untuk PI 10 dan yang kuning adalah untuk PI 15. PI adalah perbandingan antara harga saham dengan laba perusahaan. Secara fundamental dan ala saya, saham itu murah kalau harganya ada di bawah PI 10 atau kalau di grafik ya, ada di bawah garis hijau. Agak mahal kalau berada di antara garis hijau, tapi masih di bawah garis kuning putus-putus, dan mahal sekali kalau di atas garis kuning. Agar pembahasannya kita lebih sederhana, saya akan bagi grafik ini menjadi 3 periode. Periode 1 antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Periode 2 antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan periode 3 2020 sampai dengan sekarang. Oke, di periode pertama, yaitu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, kita lihat BBRI berada di zona murah. Begitu pula dengan BBNI, di mana harga saham BBRI atau Bank BRI dan BBNI tidak bergerak sebegitu jauhnya dari garis hijau atau PI 10. Sedangkan BMRI cuma bertahan di zona murah sampai dengan awal tahun 2016. Harganya terus naik walaupun labanya menurun di tahun 2016.
Kemudian di periode kedua, yaitu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Harga saham BBRI atau Bank BRI melambung jauh, tapi tidak mahal-mahal amat karena masih di bawah garis kuning. Sedangkan BBRI masih lumayan wajar. BBRI tidak jauh-jauh amat dari basis fundamentalnya, kecuali beberapa saat di tahun 2018. Harga saham BMRI atau Bank Mandiri sendiri tidak terlalu berhubungan dengan fundamentalnya. Harganya tetap stabil walaupun labanya menurun. BMRI sangat mahal dalam periode ini kalau saya lihat dari fundamentalnya. Selanjutnya, periode ketiga, yaitu tahun 2020 sampai dengan sekarang. Seperti gelembung air, ketiga saham perusahaan ini atau bank ini ya, anjlok di kuartal pertama 2020. Berbarengan juga dengan awal pandemi. Untuk BBRI menurut saya anjloknya lumayan masuk akal, karena sebelumnya harganya sudah jauh sekali dari fundamentalnya. BBRI turun ke harga yang lumayan mendekati fundamentalnya, akan tetapi anjloknya BBNI dan BMRI atau Bank Mandiri tidak begitu masuk akal. Harganya turun walaupun fundamentalnya tidak terlalu berubah. Lagi-lagi ini sepertinya mengikuti tren. Di periode yang sama, ketiga saham ini juga melonjak naik lagi walaupun fundamentalnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Oke, sekarang pada saat analisa ini dibuat, harga saham ketiga bank ini sangat mahal. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sangat mahalkah harganya? Oke, di sini saya tambahkan satu lagi indikator fundamental. Saya namakan indikator Borju, yaitu harga di PI 20. Level harga ini saya plot sebagai garis merah putus-putus. Kita lihat BBRI sudah menembus indikator harga Borju. Ada kemungkinan bakal turun lagi beberapa bulan ke depan. Penekanan saya di kata mungkin ya. Oke, lanjut. Sedangkan BBNI sepertinya ketemu hambatan untuk menembus level harga Borju. Oke, lanjut yang berikutnya. Terakhir BMRI atau Bank Mandiri. Juga mahal, tapi tidak sebegitu mahal seperti saudaranya, yaitu BBRI atau Bank BRI. Secara ringkas, harga nyaman saya untuk BBRI adalah di bawah Rp2.700. Lebih nyaman lagi kalau sampai di angka Rp1.500. Sedangkan per penutupan pasar Jumat 9 April 2021, harganya ada di angka Rp4.350. Oke, lanjut BBNI. Harga nyaman saya ada di sekitar Rp3.000 per saham. Sedangkan per penutupan pasar Jumat 9 April 2021, harganya ada di angka Rp6.000. Terakhir, BMRI atau Bank Mandiri, harga nyaman saya ada di sekitar Rp4.000 per saham. Sedangkan per penutupan pasar Jumat 9 April 2021, harganya ada di angka Rp6.475. Kesimpulan, sekarang saya tutup video saya kali ini ya. Ketiga bank ini sahabat sejati yang cukup kompak naik turunnya. Walaupun kinerjanya nggak sama, tapi harganya naik turun lumayan kompak. Oke, berikutnya ketiga bank ini juga punya kinerja yang bagus selama 10 tahun terakhir ya. Tapi sayangnya untuk saat ini harganya sedang mahal. Yang paling kemahalan dari ketiganya saya rasa adalah BBRI atau Bank BRI. Sekian video saya kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru saya. Terima kasih banyak sudah nonton, ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!